semangat kita tidak pernah pudar. Dan berkat kerja keras bersama, serta doa dan dukungan rakyat, karya besar ini dapat dipersembahkan kepada Ibu Pertiwi. Kini, sebuah karya nyata anak bangsa, dan kami bangga dapat turut berperan serta membangun mahakarya Indonesia. Semen Gresik, kokoh tak tertandingi, tiada henti membangun negeri. Jembatan Suramadu. Semen Gresik, kokoh tak tertandingi. Di antara dua nusa, kini terjalin kokoh membentang. Satu lagi mahakarya Indonesia, Jembatan Suramadu, sebuah karya nyata anak bangsa. Peran Semen Gresik dalam pembangunan mahakarya ini, dan komitmen untuk menjamin mutu dan kualitas agar terus menjadi kebanggaan bersama. Tiada henti membangun untuk kemakmuran negeri ini. Semen Gresik, kokoh tak tertandingi. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami telah berperan serta dalam pembangunan mahakarya Indonesia. Dan kini, Semen Gresik turut berperan dalam pembangunan mahakarya jembatan terpanjang di Indonesia. Dengan mempersembahkan mahakarya teknologi konstruksi yang akan menjadi ikon kemajuan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju di abad 21. Jembatan Suramadu. Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur, merupakan pusat kegiatan ekonomi di Indonesia Timur yang memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi, membutuhkan kawasan sebagai pengembangan wilayah. Madura, sebagai wilayah terdekat di Surabaya, menghadapi pertumbuhan ekonomi yang kurang berkembang, ditandai dengan rendahnya pendapatan per kapita penduduk. Satu-satunya akses dari Pulau Jawa menuju Madura saat itu dicapai melalui penyeberangan feri Ujung Kamal. Pelabuhan Ujung di Surabaya dan Pelabuhan Kamal di Madura merupakan penghubung utama antara Pulau Jawa dan Madura. Setiap hari jalur ini menyeberangkan sekitar 25.000 orang, 6.000 sepeda motor, dan 4.000 mobil. Lintas penyeberangan ini merupakan salah satu lintasan terpadat di Indonesia. Menyadari keterbatasan itulah, Jembatan Suramadu perlu dibangun. Jembatan Suramadu terletak di Selat Madura, Jawa Timur, menghubungkan kota Surabaya di Pulau Jawa dan Bangkalan di Pulau Madura. Ujung kaki jembatan berada di Kelurahan Tambakwedi, Kecamatan Kedung Coek di sisi Surabaya, dan Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan di sisi Madura. Secara teknis, Jembatan Suramadu dibagi dalam 3 bagian, yakni Causeway, Broad Bridge, dan Main Span. Dengan panjang jembatan mencapai 5,438 km, bentang terpanjang mencapai 434 meter dengan ketinggian bebas 35 meter dari permukaan laut. Bukan sesuatu hal yang mudah untuk mewujudkan pembangunan Jembatan Suramadu. Mimpi dan perjuangan panjang telah dilalui oleh pendahulu-pendahulu kita.
berawal dari sebuah impian tahun 1950 oleh Muhammad Nur, wakil Bupati Bangkalan saat itu. Ide itu dilanjutkan oleh Profesor Sediatmo tahun 1960-an dengan ide yang dinamakan Trinusa Bima Sakti. Secara teknis, desain awal jembatan Suramadu dilaksanakan oleh BPPT tahun 1992. Untuk mengantisipasi lalu lintas dan kemajuan teknologi, kemudian dilakukan review terhadap desain yang sudah ada oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Selanjutnya, pada bagian bentang tengah, dilakukan desain checker dan detail engineering design. Proses ini dilakukan tahun 2004 hingga 2006 untuk mendapatkan desain yang optimal. Jembatan Suramadu dirancang kuat, bertahan hingga 100 tahun. Merancang kekuatan jembatan yang melintasi laut sungguh tidak mudah. Harus diperhitungkan terhadap kuat arus laut, kecepatan angin, dan kondisi dasar laut. Untuk itu, pada tahap perencanaan telah dilakukan serangkaian studi. Salah satunya adalah uji coba terowongan angin atau wind tunnel test untuk mendapatkan pengaruh jembatan akibat angin selama dan setelah pelaksanaan konstruksi. Jembatan Suramadu dirancang tetap kokoh meskipun diterpa angin dengan kecepatan 200 km per jam. Pelaksanaan jembatan Suramadu dimulai tahun 2003, tepatnya tanggal 20 Agustus. Ditandai dengan pemancangan tiang pancang pertama oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Ibu Megawati Soekarno Putri. Sejak itu, pelaksanaan causeway dilaksanakan dari kedua sisi Surabaya dan Madura. Causeway merupakan konstruksi dengan bentang 40 meter, sebanyak 36 bentang sisi Surabaya dan 45 bentang sisi Madura. Dengan konstruksi bangunan bawah berupa tiang pancang baja dan bangunan atas berupa PCI girder. Jembatan utama yang terdiri dari approach bridge dan cable stay bridge mulai dilaksanakan pada tahun 2006. Approach bridge merupakan konstruksi concrete box girder dengan bentang 80 meter yang dilaksanakan dengan metode balance cantilever. Pada jembatan utama atau main bridge merupakan konstruksi cable stay dengan panjang bentang utama 434 meter ditopang oleh pylon dengan ketinggian 146 meter. Material semen merupakan salah satu bahan baku utama konstruksi khususnya untuk pembuatan beton. Jembatan Suramadu merupakan sebuah mega proyek yang didukung penuh oleh Semen Gresik. Semen Gresik terlibat sejak dari awal pelaksanaan Jembatan Suramadu, khususnya dalam penyediaan bahan material beton. Mengingat Jembatan Suramadu terletak di laut, maka digunakan special blended cement. Ini bertujuan untuk menghasilkan konstruksi yang tahan terhadap air laut, serangan sulfat, dan korosi pada besi beton, serta mengurangi suhu beton yang ditimbulkan oleh reaksi hidrasi semen dan air. Campuran beton dan mortar yang menggunakan SBC memiliki sifat pengerjaan atau workability yang lebih mudah dan lebih baik dibandingkan menggunakan semen jenis Portland. Faktor kepadatan beton yang menggunakan SBC juga menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan semen Portland.
Dalam upaya menghasilkan mutu beton sesuai dengan kualitas yang dipersyaratkan, dilakukan serangkaian uji coba untuk menghasilkan Job Mix Formula atau JMF beton yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Elemen beton dalam jembatan Suramadu merupakan bagian yang cukup besar, antara lain untuk pekerjaan pondasi jembatan, struktur untuk pile cap, pilar, dan V-pier, balok PCI girder, juga untuk pekerjaan beton struktur box girder approach bridge, dan pylon main bridge. Semen Gresik juga dipakai pada